Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para hadirin, urungsi ulun tuan Abu yang kabar hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama legitanyo tapujo Allah ada limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada gitanyo ulama yang muktabar yang na pada zamannya. Yang ulun tuan muliakan kepada Tengku Imum, gure-gure ulun tuan yang sifat sebagai gure di dalam kampung yang mulianya, yang ulun tuan hormati kepada Tengku Gesi, aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tuhaper dan tuhalapan yang na di kampung yang mulianya, dan umumnya kepada seluruh hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bak malam yang mulianya getanyo mesapat diup nasah yang getanyo cintainya, dengan maksud dan tujuan getanyo pegat sabuh acara yang cukup mulia di hadapan Allah, acara yang dipandang kasih oleh Rasulullah. Tetapi perlu getanyo ketahui bersama, setiap perbuatan yang getanyo puput umi harus dibarengi dengan niat yang baik, dengan niat yang raya. Artinya ada perbuatan yang raya namun hana niat yang raya, bahkan naun kadang hana niat aja. Tapi acara-acara mulia tak pegat, acara mulia tak hadir, sebahagian hana niat, bahkan dijak melatah hai home kaji ke adat, hai home orang kampung rumah gejat, hana niat idang jak kenal oleh kitanya, walaupun acara cukup mulia tapi cukup megah, hana merumpuk sapu-sapu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dipegang oleh ulama, rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah. Berapa banyak perbuatan yang kecil dengan niat yang raya yang nampak katanya, maka niat yang rayanya akan diperaya perbuatan yang ubud katanya. Wa rubba amalin kabirin tusghiruhun niyah. Dan berapa banyak perbuatan yang raya katanya, Allah anggap ubud perbuatannya disebabkan karena niat katanya yang ubud. Maka umi, perbuatan-perbuatan raya harus ada niat di dalam perbuatan yang rayanya. Dan berkali Nabi mandum beserta niat. Perbuatan katanya nibalah pun dengan niat yang God, niat yang tabarengi bak niatnya na Allah Ta'ala, akhirnya akan na pahala. Tetapi bukan tak raya perbuatan katanya menyahana tabarengi dengan niat semata-mata karena Allah,
niat ketanyo yang ubutnya walaupun rayu tak perbuatan akan jad ke ubut perbuatan yang tak buatnya. Cukuplah sejarah tak baca-baca di dalam kitab wate sabuh saat Nabiullah Ibrahim nedet le Raja Namrud. Di dalam kitab nubuat di ketika Raja Namrud ditet Nabiullah Ibrahim bak watenya, nah dua buah binatang yang ubud disaksikan langsung kejadian tet Nabiullah Ibrahimnya. Disaksikan langsung. Yang pertama adalah cicak, yang kedua adalah canggut. Cicak dan canggut perbuatan yang ubud dikala langsung Nabi Allah Ibrahim tengah ditet oleh Raja Namrud. Sehingga bakwatenya dikala le cicak Nabi Ibrahim tengah ditet, ingat le cicak pakai Nabi Ibrahim mana merata kat tu uang meri mangat mantang dalam apui pedai apui cukup raya ditet oleh Raja Namrud bakwatenya. Hingga diingat ngan cicak sang bahi perle naruh bantuan long baju supaya nyan Nabi Ibrahim buka tutung dengan sempurna. Tinggal pu dipuput oleh cicak medipruh dah apui, dipruh apui yang cukup raya, Nabi Ibrahim yang cukup raya, apui yang cukup raya, Nabi Ibrahim yang cukup raya. Cicak obena bo cicak man punya bo cicak nafah ji bena kan mesti tenti hyper improve tu le cicak yang improve. Semoga dengan nafah longnya Nabi Ibrahim akan betutung sempurna bersakit ke medipruh le cicak tetapi improve naipa hana pandai dengan cicak beo, tetapi dengan niat, dengan keinginan daripada cicak bakwatenya sampean uronyo syariat hukum poh cicak adalah sunnah. Padahal kan but ubud, tetapi raya hasrat, raya uhud le cicak ingin mencelakakan Nabi Allah Ibrahim. Sabah tu canggut lagi nanti di kalan keadaan Nabiullah Ibrahim dalam apui bawatannya. Ya Allah, si daun Nabi Ron tengah ditet oleh Raja Namrud yang cukup zalim bawatannya. Yokipan perle bantuan lo supaya bek sakit. Masya Allah tengah dalam keadaan apui pasti cukup menderita Nabi Ibrahim. Hingga dikubah persiapan ia bancut le canggu hingga rencana bantu cik Nabi Ibrahim supaya nyabek tutung medipruh tu le canggu. Nabi Ibrahim yang cukup raya, apui yang cukup raya, canggu ube boh canggu cukup beo sehingga dipruh le canggu na dipruh ipa yang hana nafahan tok kedebak Nabi Allah Ibrahim yang cukup raya, apui yang cukup raya. Tetapi dengan keinginan daripada canggu, syariat sampai uronyo hukum poh canggu adalah makruh. Poh canggu adalah makruh kecuali canggut-canggut yang memang membinasakan ketanyo dan disakiti ketanyo. Tetapi tengah imam canggut tak poh yang hukum ji adalah makruh. Saboh saat nit yang god kepada Nabiullah Ibrahim. Sehingga perlu tuan pegah putra, setiap perbuatan kita harus disertakan dengan niat. Betul lagi buno Nabiullah Ibrahim tengah ditet di dalam apui oleh Raja Namrud namri sakit ke umi dalam apui. Sebenarnya Nabiullah Ibrahim hana sakit seandainya niatnya karena Allah, hana merasa hana mangat walaupun tak kalah kita dengan mata ulai kita nyan apui sopkahkan apui, tetapi hana merasa sakit bahkan karena dijalaninya karena Allah Subhanahu wa taala.
Tamasid lagi cerita Masyitah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, langit pertama, langit kedua, nampak oleh Allah, nepecom oleh Allah berbauan yang cukup wangi bakwatenya. Kan ketanya oleh Nabi, ketanya ya Jibril, puanyan be yang cukup mangat. Tinggal diceritakan oleh Jibril, nyan be siro urang inang yang kokoh imannya, yang kemanapun dia tetap iman, tetap Allah segalanya bagi dirinya. Buat urinengnya diceritakan oleh Jibril, tukang sisir rambut anak raja. Hingga Pak Sabahura dengar sisir rambut urinengnya, eratlah sisir di tangannya. Hingga roh merefleks, roh tiba-tiba mukun, Bismillah ta'isa fir'un. Dengan nama Allah celah kafir, dengan nama Allah celaka Fir'aun. Hingga didengar oleh anak tersebut, putra dengan nama Allah, siapakah Allah? Dikelek anaknya, ataj'alu rabban li ghairi abi, apakah engkau jadikan Tuhan selain daripada bapakku, hai perempuan, hai? Bukan Tuhan ke selain daripada ayah lon? Sehingga disu'ud oleh Masyitah bakwatenya, Rabbi wa Rabbukum Allah. Tuhan lon, Tuhan bapak engkau wahai anak, Rabbi wa Rabbuki Allah. Tuhan lon, Tuhan bapak dron hanya hai adalah Allah. Tinggal di berita kedeh bak ayah. So ayah adalah Fir'aun. Sehingga letuk beritanya dipesapat memandung keluarga daripada Masyitah. Hingga ditanya terakhir kali bak Masyitah, ataj'alu rabban li ghairi, wahai Masyitah, apakah engkau jadikan selain daripadaku adalah Tuhan? Hingga spontan urinengnya disoal, Rabbi wa Rabbukum Allah. Tuhan lon, Tuhan rone, Tuhan kata menmandung adalah Allah. Didik tiroro, didik lako, didik anu. Sehingga Masyitah dalam riwayat dipegat na siro bayi yang na bak dada, bak lengku. Hingga terakhir didiklah Masyitah di dalam apui. Hingga balasan Allah putra mangat ben bila Allah, balasan yang cukup mangat kepada Masyitah. Nah sakit Masyitah water dalam apuinya, dalam panci yang cukup rayanya, hana sakit pakon gara-gara nah Allah subhanahu wa ta'ala niatnya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria ahwate dilet oleh kaumnya bakwatenya induk poh Nabi Zakaria. Tinggal netepu beritanya oleh Nabi Zakaria menurut peluang dari rumah beliau, sehingga singgah bak sabuh tempat. Netambanglah Nabi Zakaria di dalam bak kaya yang cukup raya. Kalau nak bak kaya yang cukup raya, nak deplah tehah bak kaya, netambang dah di dalam bak kaya Nabi Zakaria. Tinggal dicari-cari oleh kaum Nabi Zakaria, hana merumpok kalih diluam oleh iblis. Oh ketambang Nabi Zakaria itepu oleh iblis, diperupa kurium, hai kaum, hai masyarakat, hai nak tepat Nabi Zakaria nyan di dalam bak kayanya tunggu. Tinggal mensapat mandum kaum daripada Nabi Zakaria rencana tet nyan bak kaya. Tetapi puas jawaban daripada iblis, bek tatut pakan tatut menyotatut kadang-kadang tu hana merasa sakit ke? Bak kaya yang cukup raya, bak kaya yang cukup terbaik, hana habis kenang asal tu kibanci tak cop luar ikelei le iblis tak cop luar dengan pedang akan kenang dalam tubuh Nabi Zakaria dengan spontan akan meninggal Zakaria ikelei iblis. Tinggal bawa dia yang minta dikim yang minta pedang yang cukup raya dicop di dalam bak kayanya, sehingga menaik mau dalam tafsir kepegat Nabi Zakaria merasa sakit, roh merasa roh itu bitsu bahwa sakit tak itamam sikin
di dalam badan Nabi Zakaria, sehingga bawaannya spontan malaikat Jibril turun kepada Nabi Zakaria, pun pegah le malaikat Jibril, wahai Zakaria, siga tu katakan aduh, siga tu kata pegah sakit, kecabut oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat kenabian bak kata wahai Zakaria, tinggal mengetuk dia apa? Nepedurlah oleh Nabi Zakaria sehingga ditamang pedungnya di dalam badan, ditamang hanale merasa sakit, hanale merasa gundah, hanale merasa kesakitan oleh Nabi Zakaria, sehingga Nabi Zakaria ngeplumah kenikmatan surga oleh Allah, meninggal dunia dalam keadaan nikmat, dalam keadaan senang. Pakan adanya mendung di bidang Allah dikarenakan na Allah saja ketanya. Maka pulang katanya di dalam dunianya keadaan katanya biasa-biasa, artinya hana sepedih keadaan para nabi awal, hana segatin keadaan para urung-urung saleh terdahulu, hana pet-pet awal perjuangan sampai payah yang muprang bak sembahyang, apalagi kehidupan katanya jino kameri mangat tente. Seandainya ligetanyo tabah dalam setiap perjuangan kehidupan katanya Allah saja ke, Nabi saja ke, pasti akan bahagia hidup katanya dunia akhirat. Dan jauh belang di belang na Nabi, tamukan di dalam toko na Nabi, di dalam rumah katanya na Rasulullah, di laut ho yang tajak bersama katanya na Nabi, sehingga dengan punca yang laginya lah kehidupan katanya bahagia dunia akhirat. Bahkan yang bi kebahagiaan di Nabi, yang bi kebahagiaan hakikat adalah Allah. Kadang-kadang na urungkeun gedung, kadang babak sago, babak pantu jaga, babak sago rumah, keadaan long dari ubu long lahir dari keluarga biasa, sehingga ka remaja long manteng laginyo long pikir dengan leh mekawin akan menukar nasib long, ternyata kana anu long, kana cucu long, katuha long manteng dalam keadaan laginyo sabe, manteng keadaan muno manteng bak nedua siron puhana tayang itu hak long, pu memang Allah hana cinta ni kelong. Pakan orang lain kadang-kadang ada ubud biasa-biasa dengan ni mekawin kagot ataupun ban-ban mekawin hanagot, ada tuha kagot nasib long laginyo sabe. Apakah Allah hana sayang ke kelong? Perintah punya perintah sembahyang limang bahwa dia mensapuh hana urangnya. Man bupane kita nyoba bahagia hana to yang bi kebahagiaan. Pane kita nyo akan terarah hudib tu. Pane mungkin kita nyo perle kepada Allah, perle kepada tukang bi kebahagiaan, dengan tukang bi kebahagiaan kita nyo hanato kita nyo dengan Allah, hanato kita nyo dengan Nabi perantaraan untuk teruk kepada Allah, hanato mungkin kita nyo hudib dunia bahagia, hudib kita nyo di dalam dunia terarah, hudib kita nyo di dalam dunia bahagia dunia dan akhirat. Hana mustahil atanya. Walaupun kadang-kadang urang naga kekayaan cukup jai kebahagiaan tente dengan kekayaan yang bahagia. Le urang yang saldo dalam rekening cukup jai-jai tetapi hana ketenangan. Le orang yang kaya tetapi perle ketenangan gopnya sehingga harus kekubah rumah yang raya, harus kekubah lingkungan gopnya yang cukup mewah. Hau kerja kudih benih laut ya dua masih belikan nama 2 belikan 5 belikan, sehingga kebahagiaan ketenangan yang hakiki yang diperle oleh masing-masing katanya orang. Maka ternyata kebahagiaannya yang memang kebahagiaan yang akan katanya rumpuk itulah di ketika katanya to dengan Allah, to dengan Khalik pencipta katanya, dan to dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi katanya sebagai
umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang nasyid urang yang tawassul gomnya dengan Nabi. Nah, urang berpendapat bahwa pada mungkin lagi tanya to langsung dengan Allah, pada mungkin lagi tanya akan truk langsung ba Allah terkecuali dengan Rasulullah. Yang betul itu artinya apa? Untuk truk kepada Allah perlu Rasulullah. Kita tanya selawat di pura, kita tanya pegang hubungan dengan Nabi, sehingga pada hasilnya kita tanya akan to dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin urang si ulun tuan, abu-abu sekalian, ummi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Getanya ummi adalah umat yang terbaik. Nepegah ada Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Getanyo adalah umat yang paling god di antara umat-umat yang lain. Sehingga nepegah dalam syair, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan menjadi umat Nabi besar Muhammad, jadilah katanya umat yang paling mulia. Mantah kemuliaan yang dijo oleh Allah Ta'ala ke katanya cukup hajai. Umur katanya panu, tetapi Allah Ta'ala bi berkat kepada umur katanya. Ibadat yang katanya lakukan ubud, tetapi Allah Ta'ala lipat gandakan pahala kepada kitanya. Menyerta banding umat Nabi yang awal dengan kitanya sangatlah berbeda. Di mana umat Nabi awal Nabi Allah na yang 500 tahun, na yang 1000 tahun, bahkan na yang 1500 tahun Nabi Allah. Lagi contoh Nabiullah Hud, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabiullah Nuh nejo umur 1500 tahun. Depa habis di jalan dakwah, serukan umat selama 150 tahun. Maka jai ibadat orang awal. Jai ibadat orang awal disebabkan itulah karena panjang umur Nabi Allah. Le katanya umat Nabi Muhammad umur katanya panu, ibadat katanya juga panu. Al-a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Apakah Nabi umur umat long di antara 60 dan 70 tahun tagai. Hana yang lebih daripadanya dekedina kamu duka lagi keadaan banyak long. Hana normalnya lebih daripada 60 dan 70 tahun. Tinggal kita banding-banding tu lagi tanya 60 tahun tengok hina, 60 tahunnya dagang hina, jauh belang hina, jauh gle hina, kanto hina. Nah, tak ibadah 20 tahun. Hikur yang bercewut, hatrok 20 menyenam 60 umur. Idang ibadah katanya hana raya, ibadat katanya hana jai. Tetapi nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur umat long 60 tahun, walaupun umur umat long 60 sampai 70 tahun, le Nabi Allah Subhanahu wa taala musim-musim kebaikan, wade-wade berkat, tempat-tempat berkat, yang bila mana umat long ditem ibadat bak watenyan, yang mana umat long ditem beramal bak tempat berkatnya, Allah lipat gandakan pahala, Allah lipat gandakan pahala sejai-jai kepada umat long. Maka walaupun 60 tahun lagi tarumpok malam Lailatul Qadar, si malam Lailatul Qadar 80 lepun 80 petun bandingan istri bebulian tarum tak ibadat lagi tanyo malam
10 malam pertama bulan Rajab melipat gandakan pahala oleh Allah dari 70 hingga 700. Begitu pula ibadat kitanya bak malam nisfu Syaban. Artinya pun walaupun uput umur kitanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sayang Allah kepada Nabi sehingga melipat-lipat gandakan pahala walaupun uput umur, tetapi nunjuk berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka uput umur tanya daripada umur umat Nabi yang awal. Paling uput umurnya ke umur umat Nabi Muhammad. Dalam sebuah sejarah ditulis di dalam kitab tafsir, Nabi awal nilai Pak Sabah Hura terbit daripada rumah beliau, nejak uluar rumah, nekalan dalam pekarangan kuburan, merompak sirauri nang tuha dalam pekarangan kuburan. Nekalan uri nang tuha di dalam pekarangan kuburan yang tengah neklik di hadapan sabah kubur, sehingga nekalan keadaan uri nang yang tengah dalam keadaan neklik netamang Nabi sirau Nabi yang awal di dalam kubunya, sehingga nepeto dengan urinangnya. Ditanya oleh Nabi, pakan hai urinang hai ronegli pusebab leron hai urinang kabuno dalam keadaan kli yang cukup tegak. Soal le urinangnya pakiban halong kli ya Nabi Allah, ane harapan bagi lo, harapan investasi bagi lo, dunia akhiratnya anu, seandainya anaknya akan tumbuh remaja, akan tumbuh dewasa, sabah hura necok umur oleh Allah Ta'ala lo, kamu linggai lo tamang dalam kuburan lo, yang anaknya akan tinggal di dalam dunia, akan dinifahala kepada lo, akan dimesedekah kepada lo, hingga anaknya lah merupakan cita-cita raya untuk kebahagiaan lo di dalam kubur. Tapi seandainya awal meninggal tinyaknya, tetapi anaknya tumbuh remaja, bahkan tumbuh dewasa, jid anaknya dibantu kehidupan lo dalam dunia, jid anaknya sebagai penolong lo kehidupan lo di dalam dunia, tetapi bauronyo hai Nabi hai getak dilain oleh Allah Ta'ala kelon, tetapi bauronyo hai Nabi hai Allah Subhanahu wa Ta'ala ka awai dicok pulang anak long yang mantang dalam keadaan galau pun remaja yang anak mantang ubutan. Ditanya oleh Nabi, padu umuan ron nusukot minangnya baru leher tuhtun, baru leher tuhtun. Maka ternyata leher tuhtun urang jamun mantang dalam keadaan bahkan galau remaja, mantang ubutan. Yang hinan di dalam kitab tafsirnya bukan putra maksudi bahwa umur umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umur yang paling panuh di antara umur umat yang terdahulu. Tetapi hana pupu paken karena li Allah Subhanahu wa taala letak tunjuk bulan kepada kitanya, bulan yang bulan yang berkat, yang bila mana ditanya ibadat di dalam bulan tersebut dilipat-lipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun umur katanya ubud, namun raih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi pak saahnya ni katanya berada dalam bulan Syaban. Pentang ni dengar ni. Beri gura mencuk keadaan karena hampa benar. Jadi suji pun hana berkurung penting mentang semangat ni ya. Ada dengar mencuk tik. Lagi tajuk sahajino berada dalam bulan Syaban. Kena neken le tengku le para ulama sahabat hadis Nabi. Inna Rajab syahrullah. Nepegah bulan Rajabnya adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri,
Dan bulan Sya'ban adalah bulan lon ke Nabi, yaitu bulan Nabi. Dan yang terakhir Ramadan adalah syahru ummati, bulan umat lon. Pakon le Nabi padahal 12 bulan, tetapi khusus kepada bulan Sya'ban menisbahkan bulannya kepada Nabi. Putra alasan oleh Rasulullah neken bulan Sya'ban yang kepada bulan Nabi. Di dalam kitab Mada Sya'ban, Putra Sya'ban karya Aulia Maliki, nepegat alasan bahkan sampai oleh Nabi nepegat bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dikarenakan padukoh alasan, padukoh peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama, peristiwa yang raya di dalam bulan Sya'ban adalah bulan Sya'ban adalah bulan nepetran oleh Allah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat suruhan untuk berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat Allah semuanya bersalawat kepada Nabi. Tentama lagi nekun Allah, lo malaikat lo mandum yang jumlah malaikat lebih raya daripada makhluk lain, lebih le daripada makhluk lain, berselawat kepada Nabi. Hinana lagi teka-teki menuju datanya. Sebutkan satu ibadat yang Allah Ta'ala di samping memerintahkan kepada kitanya, Allah Ta'ala juga melakukannya. Sembahyang nan pupuk dia apa? Hana leniu kitanya nan pupuk. Hana puasa nak anjurkan oleh Allah, diwajibkan kepada kitanya nan puasa kerana Allah. Hana bersedekah, ibadat-ibadat yang lain, zakat, haji, hana illa salah ala nabi, kecuali selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal selawat dengan ke sebuah amalan, sebuah ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kitanya manusia, juga Allah puput amalannya, kegiatannya putra berselawat kepada Nabi. Bahkan segala diperintahkan kepada kitanya ile, kalau awal ini nyatakan dirinya Allah berselawat. Artinya kan awal ini kan innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat Allah semuanya bersalawat kepada Nabi. Man kena awal ini pegah kedua ni lah, lon para malaikat lon mandu bersalawat kepada Nabi. Baruh dudau neken ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru ni pegah lihat Allah gata-gata yang iman kepada lon, maka gata selawat kepada lon sebagaimana lon selawat, gata selawat kepada Nabi sebagaimana lon selawat kepada Nabi. Maka tren ayat tersebut, ayat anjuran selawatnya di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama. Yang kedua, bahkan Rasulullah nepegas bulan Sya'ban adalah bulan Rasul, dikarenakan bulan Sya'bannya Allah Ta'ala nepe paling kiblat yang awal menghadap kepada Baitul Maqdis, akhirnya menghadap kepada Ka'bah Musyarrafah. Di ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dari langit pertama, langit kedua, langit ketujuh gede, sehingga terus ke Sidratul Muntaha, lewat daripada Sidratul Muntaha merumpuk dengan Allah, berbagai wahyu nunjuk oleh Allah, fa'auha ma'auha. Tetapi oleh yang paling raya di ketika Isra dan Mi'rajnya adalah ibadat
ibadat sembahyang. Sehingga dalam riwayat leh Isra dan Mi'raj Nabi na yang pegah Siton leh Isra dan Mi'raj Nabi, berangkat Nabi hijrah ke di Madinah. Dalam riwayat yang lain ulama pegah 2 ton leh Isra dan Mi'raj Nabi. Tren daripada Isra dan Mi'raj, Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit, selesai malamnya 27 Rajab. Nah yang pegang tangkip ton leh kejadiannya 2 ton leh kejadian Isra dan Mi'raj Nabi hijrah ke di Madinah. Peladan pegang sesampai di Madinah, Nabi karena perintah sembahyang hon hadap mi bak watenya nah hadap ke di Baitul Maqdis. Dukna waten hadap ke di Baitul Maqdis. Dukna trip Nabi menghadap sembahyang ke di Baitul Maqdis lebih kurang lebih 17 bulan tamah euro. 17 bulan tamah euro. Dihadap oleh Rasulullah ke di Baitul Maqdis. Sehingga bakwatenya hadap oleh Rasulullah ke di Baitul Maqdis. Rasulullah na perasaan lain ingin untuk menghadapkan kepada Baitul Maqdis, sehingga bak habuh urau Nabi genap 17 bulan tamah euro bak sabuh saat oleh Nabi tengah dalam keadaan sunyi bak malamnya nedebit daripada rumah Nabi, nejak bak sabuh tempat nekalan le Nabi kedih ulangit, nebeut wajah Nabi kedih ulangit. Sehingga dalam riwayat Aisyah bak watenya, nasib dalam hadis yang diriwayat oleh Aisyah, dipegah oleh Aisyah bak sabuh malam long gegeu samping long mat samping hana Nabi bak malamnya tengah malam. Tinggal perasaan Aisyah, apakah kagu bak istri lain pada hari malamnya jatah long? Dipegang dalam riwayat hana Nabi bak malamnya, tiba-tiba hana Nabi bak malamnya hoka Rasulullah long cari-cari di dalam rumah, hana merumpah nedebit Nabi niat kalan Nabi niat lum niat kalan bak rumah lain juga hana Nabi. Bak rumah istri lain juga hana Nabi. Ternyata merumpok Rasulullah bak sabuh tempat tengah netadahkan, tengah nekalan kedih ulangit ule Nabi menjungkat kedih ulangit, nekalan kedih ulangit. Sehingga tren ayat dari Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hai Muhammad, kamu kalen ron hai Muhammad, yang tak kata hadap ulangit lagi nak keinginan lain. Allah netepu bahwa Nabi ka merasa ingin hadale hadap ke di Baitul Maqdis, sehingga tren ayatnya qad nara taqalluba, sungguh kami lihat akan wajah engkau ke langit, falanuwalliyannaka, maka kami berpaling qiblatan tardaha, akan kiblat yang engkau ridai, akan kiblat yang engkau senangi wahai Muhammad. Karena Allah nak janji dari jamun Allah ridha terhadap pupu mantang yang diridha oleh Nabi, pupu mantang yang senang oleh Nabi, maka jimlakai oleh Nabi langsung Allah terima permintaannya. Maka bak malamnya netepu hasrat ade daripada Rasulullah, daripada Muhammad, bahwa Muhammad ingin untuk tidak lagi menghadap kepada Baitul Maqdis, sehingga langsung dikeli Allah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai saatnya wahai Muhammad kajit paling kedih Masjidil Haram, maksudnya adalah Ka'bah Musyarrafah. Kejadiannya terjadi pak uro Selasa bulan Sya'ban. Kejadian pepaling kiblatnya terjadi pak uro Selasa bulan Sya'ban, sebagaimana ditulis oleh Abu Yamaliki dalam kitab Mada Sya'ban, putra bulan Sya'bannya. Yang kedua, alasan yang kelhe pakan le
Nabi nebangsakan Sya'ban kepada bulannya adalah Allah Subhanahu wa taala neplah bulan. Allah neplah bulan. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah dekatlah kiamat dan terbelahlah bulan. Di ketika ditanya oleh musyrikin bakwatenya, wahai Muhammad, pat tanda legata sebagai rasul, wahai Muhammad, pat mukjizat yang lebih le Tuhan gata kepada gata punya butoi-butoi. Hai Muhammad gata sebagai rasul langsung dipetron oleh Allah taala yang cukup manyang putra bulan langsung dipetron oleh Allah. Dalam riwayat ngeplah bulan ditambung dalam sampai bajena dalam Nabi yang mandum mukjizatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat kepada Nabi. Pajan waten yang terjadi umi di dalam bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban yang mulia dan kemuliaan yang paling raya di antara bulan yang kelih. Sabuk kejadian yang lebih raya daripada kejadian yang lainnya putra malam daripada bulan Sya'ban, nasabuh malam yang cukup agung, nasabuh malam yang cukup berkat. Putra malamnya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang cukup haya, malam yang cukup istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pegah li Imam Syafi'i dalam kitab beliau putra nekele Imam Syafi'i, inna doa yustajabu fi khamsi layalin. Wahai murid-murid long sekalian, doa itu diterima pada 5 malam saja. Doa diterima pada 5 malam. Makna jipu tak berdoa bawa lain hana ketung kan menan, tetapi 5 malamnya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hana hijab. Langsung teruk ke dia ba Allah Subhanahu wa taala bila mana lagi tanya tak berdoa bak 5 malam. Dah 5 malam. Yang pertama yang pegah oleh Imam Syafi'i adalah Lailatul Jum'ah, bak malam Jadi hanjit lalai katanya malam Jumaat. Orang muda je nak lalai. Kapre berat malam Jumaat. Pakon malam Jumaat himak hai. Hana nak berat malam Jumaat malam pre padahal malamnya malam berkat kudroi malamnya berjai kegiatan. Tanya yang Tuhan pun malam Jumaat kalalai punya malam lain kadang-kadang nak kegiatan. Malam Jumaat malam berkah. Salah satu keberkahan letung doa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dipegah oleh Imam Syafi'i adalah malam ururaya Adha. Malam ururaya Adha diterima doa oleh Allah. Yang kelima malam ururaya Fitri. Malam ururaya Fitri juga diterima doa oleh Allah. Hana hijab langsung diterima oleh Allah. Maka malam ururaya katanya buh Adha buh Fitri kam lain. Malam katanya paling le kegiatan. Malam sibuk pegat kuih pasang gorden baje ke tengok. Malam-malam siap-siap. Malam siap-siap pakan malamnya hana tekebi hana nebu yatim mesti gatrok. Pajan tak temung beget. Pajan tak temung beget yang timpan. Tahu kan pegat. Hai dam jaga apa dua. Hai dam jaga apa le macam-macam. Makin malam ururaya boh Adha boh Fitri legdanyo dalam keadaan sibuk super sibuk pada hari malamnya adalah malam berkat. Doa kitanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka payah balik cara dah baik na timpan na gorden na kue tiat leh insya rak dengut tu sembayang sunat mutlak 2 rakaat menghadap ya Allah harapan lung ya Allah, harapan lung bahagia dunia akhirat tipak drone ya Allah. Maka lung cok wate yang berkatnya sebagaimana lung dengar tumpu pegah Allah terima, maka lebih pengharapan kepada lung. Payah balik cara. Hanya malam yang kelih. Malam yang keempat nepegah oleh Imam Syafi'i adalah 10 malam pertama bulan Rajab. 10 malam pertama bulan Rajab juga yustajabud doa, juga
juga diterimakan doa, tetapi wadenyan kalewat yang kalebah. Dan yang kelima dipegah oleh Imam Syafi'i adalah malam Sya'ban yang tepatnya nisfu Sya'ban. Malam baru lewat. Cuman walaupun kalewat, tetapi kita mentang berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang berkah. Sehingga dalam hadis yang lain juga banyak disebutkan oleh para alim ulama yang disandarkan kepada ulama setelahnya sehingga teruk kepada Nabi. Buat ketanyonyo kan buat dari urung si ketanyo. Artinya yang bukan tabiat, yang bukan adat dari nek-nek ketanyo buat acara baca yakin malam nisfu Sya'ban kan letak dalil daripada para alim ulama. Di antara lain di dalam kitabnya mantang dalam kitab Al-Um, kebiasaan urung-urung Mekah dari masa Rasulullah, setelah masa Rasulullah, masa salaf, masa tabi'in, masa tabi'in juga lagi pun ditanya bahkan lebih daripada pun ditanya. Ini pegang Imam Syafi'i, urung-urung Mekah idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila truk malam nisfu Sya'ban, kharaja amatur rijal wan nisa. Tepit man mandung urang agam dan urang inang, tepit urang yang buat sallau tafu wa ahya lailatahum, sembahyang urangnya, tawaf urangnya di samping Ka'bah, wa ahya lailatahum, nepu udep malamnya, si malam bunga hatta sabah hingga terus wadai subuh bil qiraah dengan membaca Al-Quran. Memangnya khitab kepada malam nisfu Sya'ban, tetapi takalan uyup pernyataan daripada Imam Syafi'i, mayoritas keutamaan yang lebih kepada malam nisfu Sya'ban, juga sebahagiannya berupa di dalam lain malam di dalam bulan Sya'ban, bulan persiapan kepada Ramadan. Sehingga para alim ulama setelahnya sampai anuronyo kegiatan ketanyo mentang lagi kegiatan yang awal, putra kegiatan yang awal itulah tapegat tarayakan li ketanyo sama-sama malam nisfu Sya'ban.